Halo guys, kembali lagi di video Novilin Vlog. Kali ini aku akan membahas sedikit aja kali ya, sedikit banget karena ini belum terjadi gitu ya. Ini adalah hal yang belum terjadi, namun akan segera terjadi gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu di tanggal berapa ini? Tanggal 19 Februari tahun 2021 ya. Tiba-tiba itu ada teman-teman dari Mai ya, aku kan ngikutin dari Twitter juga, dari Instagram juga, dan ada hal yang cukup mengejutkan sih ya, dimana nih aku tunjukin dulu ya eh, datanya ya. Nah itu ya guys ya, kalian bisa lihat di nah di sana itu ada Espa. Nah, Espa dikatakan akan hadir guys ya, akan hadir sebagai special guest atau bintang tamu spesial dari internasional ya, istilahnya di luar idol dari Indonesia sendiri. Dulunya mungkin ada yang pernah tahu, kalau nggak salah berapa ya, 2 tahun yang lalu rasanya Westlife Shane Villain atau siapakah itu yang dari anggota Westlife itu juga pernah hadir di Indonesian Idol ya, sebagai bintang tamu spesial. Terus tahun lalu ada juga bintang tamu internasional lainnya, aku lupa namanya siapa. Tapi rasanya bintang tamu dari Barat. Siapa ya namanya ya? Kalian cek sendiri aja lah. Soalnya aku nggak terlalu apa ya? Kan dibilang itu nggak terlalu ngikutin gitu loh. Kalau misalnya aku nggak suka, aku nggak bakalan ngikutin beritanya ataupun nonton atau apapun gitu loh. Kalau aku suka baru aku nonton, aku ngikutin beritanya. Dan kalian tahu Aespa ini adalah salah satu girl group favoritku ya. Karena kecenderungan aku lebih suka girl group dari SM Entertainment, mulai dari Girls' Generation, mulai dari Red Velvet, dan kini ke Aespa. Karena ya gimana lagi, karena Aespa doang yang istilahnya mulai aktif gitu ya, sedangkan Red Velvet sejak tahun lalu kan udah kayak jarang promosi karena beberapa kejadian gitu ya. Sedangkan Girls' Generation sendiri juga lebih fokus ke kegiatan individual tiap-tiap member gitu. Jadinya ya untuk mengisi kekosongan dan kegabutan gitu ya. Nah, kali ini aku mengikuti perkembangan dari adik gitu ya, adik dari Girls' Generation maupun Red Velvet yaitu Aespa. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di gambar gitu ya, bahwa Aespa akan tampil sebagai special guest atau bintang tamu spesial internasional untuk apa itu Indonesian Idol Spectacular Show ke-6 ya. Di situ tulisannya Spectacular Show ke-6. Nah, di sana tertulis juga schedule-nya gitu ya, tanggal berapa gitu. Dan ternyata Espa bakalan tampil tanggal 22 Februari guys ya, 22 Februari tahun 2021. Berarti hari Senin ini ya. Hari Senin ini. Dan ya gimana ya, aku sendiri itu sekarang mungkin beberapa tahun yang lalu sih, hampir 5 tahun lebih itu aku nggak pernah nonton TV lagi gitu ya. Aku lebih banyak itu streaming dari YouTube, dari internet gitu. Jarang banget nyetel TV gitu ya. Jarang banget nyetel TV karena bagiku TV zaman sekarang itu nggak seperti yang dulu gitu, menyenangkan seperti dulu. Menurutku terlalu banyak hal-hal yang kurang menyenangkan gitu ya, dan menurutku kurang menarik untuk aku tonton. Jadinya aku udah nggak nonton lagi. Nah, karena Aespa ini bakal tampil di Indonesian Idol,
Semestinya pastinya aku nonton gitu ya, tapi kemungkinan bukan lewat TV sih, pasti tetap aja lewat streaming gitu ya. Nanti aku kasih linknya ya di blog Novilim vlognya, biar kalian juga bisa nonton nantinya di tanggal 22 Februari ya. Jadinya kalian bisa nonton, bisa melihat aksi panggung Aespa. Nah, di sini aku juga menyoroti ya, dan sekedar sharing opini ke kalian. Mungkin tertulis jadwalnya itu Aespa bakalan uh, muncul di Indonesian Idol gitu ya. Acaranya sendiri akan dimulai dari jam 9 malam waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadinya waktu Indonesia Barat, ada yang waktu Indonesia WIT, WITA gitu ya. Jadi kalian harus agak ngerti juga, karena WIB itu waktu Indonesian Barat gitu. Terus kalau WIT, WITA itu ada selisih jamnya gitu guys, ada selisih 1 jam kalau nggak salah. Jadi di sini perhitungannya itu jam 9 malam waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan kalau misalnya fans internasional, kita ngomongnya aja biar kalian nggak bingung gitu ya. Harus kira-kira nonton mulai dari jam berapa gitu ya. Acaranya sendiri itu di Indonesia mulainya jam 9 malam. Berarti kalau misalnya dilihat dari patokan jamnya orang Korea gitu ya, itu ditambah 2, jadinya sekitar jam 11 malam gitu ya guys ya. Di Korea, jam 11 malam di Korea. Agak malam ya bagi temen-temen dari fans internasional kalau mau nonton acara ini. Dan aku juga mau kayak sharing juga ya. Aku nggak tahu karena aku udah lama nggak nonton TV. Otomatis kalau misalnya acara TV di Indonesia, biasanya kayak special guest dan lain sebagainya itu munculnya di pertengahan atau agak belakang ya. Dan berarti jam 9 itu bukan jam 9 Ted Aespa bakalan muncul gitu ya. Mungkin aja jam setengah 10, jam 10-nya atau jam berapanya gitu. Aku sendiri kurang tahu ya Indonesian Idol itu durasinya berapa jam. Tapi kalau misalnya cuma 1 jam ya mungkin pertengahan lah. Pertengahan mungkin Aespa bakalan keluar. Tapi kalau kalian mau nonton Indonesian Idol sih oke. Karena bagiku salah satu acara yang cukup menarik gitu ya, yang cukup gena gitulah Mas Ian ya. Itu menurutku Indonesian Idol cukup layak gitu ya, karena menampilkan kayak apa ya, ya sama aja kayak acara Korea yang produce 101 atau apa itu, kayak bukan survival juga ya, tapi dibilang juga survival juga bisa. Pokoknya kayak pertandingan mencari bakat penyanyi yang nantinya jadi nomor 1 gitu ya. Nah, kalau yang Indonesian Idol ini perorangan gitu. Jadi bukan debut ala-ala girl group atau boy group gitu ya. Jadi nanti siapa yang menang dia yang akan debut solo gitu. Dan biasanya sih yang juara sih suaranya wokeh-wokeh gitu ya. Dan banyak banget jebolan atau juara-juara dari Indonesian Idol yang terdahulu juga sampai sekarang jadi musisi yang hebat. Jadi menurutku kalau misalnya kalian mau nonton, tonton aja dari awal juga nggak masalah. Cuma yang agak annoying ya kalau misalnya dari acara TV di Indonesia adalah iklannya ya guys ya. Iklannya itu luar biasa annoying menurutku, karena iklannya sendiri itu bisa hampir 5 menit gitu ya, panjang banget. Kalau misalnya di Korea kalian nonton drama atau variety show, sebelum dan sesudah variety show-nya berlangsung atau selesai baru kita ditampilin iklan yang berjibun gitu ya, seabrek gitu ya. Mungkin bisa sampai 15 menit atau berapapun gitu ya. Itu nggak masalah gitu. Tapi kalau biasanya di Indonesia sendiri, iklannya itu munculnya di tengah-tengah gitu loh. Jadi
mungkin setelah satu peserta nyanyi ada iklan. Nanti setelah iklan beberapa menit muncul lagi satu peserta nyanyi tampil dikasih komentar sama juri, terus iklan lagi dan seterusnya. Biasanya kayak gitu. Jadi menurutku sih, aku nggak tahu ya. Jadi kalian bagi teman-teman yang lain gitu harap bersabar. Jadi aku nggak tahu, mungkin bakalan munculnya sih nggak mungkin pas jam 9-nya, bisa aja molor gitu ya. Jadinya ya kalian jangan berharap langsung muncul gitu ya guys ya. Dan yang perlu kalian siapkan mungkin cemilan yang banyak karena iklannya bakalan banyak juga ya. Dan nunggunya pastinya bakalan boring untuk lihat iklan itu-itu aja biasanya. Jadinya ya siapkan cemilan yang banyak gitu ya guys ya. Dan tapi menurutku untuk Indonesian Idol-nya sih pesertanya cukup menghibur karena suara-suara dari mereka, performance mereka pastinya setidaknya itu menghibur kebosanan gitu loh ya. Dan aku nggak tahu juga karena aku udah jarang nonton ya untuk acara kayak pencarian bakat lah istilahnya ya. Karena kadang-kadang di pencarian bakat yang lain itu kadang-kadang jurinya itu terlalu lebay gitu. Kadang-kadang itu malah mungkin maksud mereka itu ngelucu ya, tapi bagiku tuh nggak lucu sama sekali. Jadi jatuhnya itu kayak lebay dan boring gitu. Semoga aja sih juri-juri di Indonesian Idol itu profesional ya. Jadi tepat sasaran gitu, ngasih saran ya tepat, ngasih feedback juga tepat, nggak usah kayak lebay kayak apa pencarian bakat yang lain. Kadang-kadang itu malah annoying gitu loh. Yang lama itu justru hal tersebut gitu, kadang-kadang gurauan antar jurinya tuh yang justru terlalu lama. Jadi hal-hal yang seperti itu makanya aku kurang suka gitu. Dan ya seperti itu guys. Dan oh ya satu lagi aku sampai lupa ya guys, aku sampai lupa. aespa ini adalah tamu internasional pertama dari Korea ya. Karena sebelumnya itu masih belum ada bintang tamu atau girl group, boy group dari Korea yang tampil di acara Indonesian Idol. Jadi ini adalah satu apa ya, satu momen gitu ya bagi aespa juga untuk bisa dikenal. Karena menurutku ya kembali lagi, Indonesian Idol itu salah satu acara yang ditonton oleh banyak orang di Indonesia. Jadi mungkin yang bukan penyuka K-pop pun bakalan nonton gitu ya. Jadi ini adalah momen untuk mempromosikan aespa sih dengan baik gitu ya. Jadinya aku cukup antusias gitu loh untuk melihat performance aespa nanti. Meskipun ya sekali lagi karena pandemi otomatis aespa nggak bakalan bisa datang ke Indonesia ataupun perform langsung live di stage-nya ya Indonesian Idol itu, karena mustahil banget ya. Otomatis menurutku mereka bakalan nge-record videonya di Korea gitu. Jadinya nggak bakal kayak Shine, Westlife ataupun satu bintang tamu lagi yang tahun lalu datang juga langsung perform di stage-nya Indonesian Idol. Kali ini rasanya sih nggak mungkin gitu ya. Karena semestinya untuk datang ke suatu negara itu prosedurnya itu kalau memang benar-benar mau yang sesuai itu ketat banget guys. Jadi kalian sebelum berangkat ke Indonesia harusnya juga istilahnya itu ya isolasi diri kalau nggak salah ya 14 hari kan, hampir 2 minggu atau apapun. Terus sampai di Indonesia juga semestinya ya prosedurnya ya kalian juga harus kayak isolasi juga, jadi diem selama 14 hari kalau misalnya memang sesuai prosedur. Kalau mau cepet ya mungkin 7 hari mungkin, tapi kan lama banget gitu loh, nggak mungkin kan kalian itu kayak sampai segitunya. Emangnya mau bayar berapa gitu. Pastinya kayak gitu tuh ribet banget. Dan solusi untuk pandemi seperti ini sih ya pastinya yaitu recordnya di Korea gitu. Meskipun
nantinya ditampilin di Indonesia, karena ya biar cepet gitu loh, nggak buang-buang waktu harus isolasi diri beberapa hari di Korea, terus datang di Indonesia juga harus isolasi diri beberapa hari sebelum tampil. Itu rasanya kayak saat ini sih wasting time banget ya gitu. Jadinya untuk selama pandemi sih wajar kalau misalnya ngundang bintang tamu dari luar, mereka udah nyiapin videonya dari mereka sendiri gitu, nanti tinggal ditayangin di acara tersebut gitu yang mengundang gitu ya. Jadinya ya untuk keselamatan bersama lah kayak gitu. Terus seperti apa sih previewnya gitu ya guys ya. Nah sekarang aku mau liatin previewnya yang bikin gempar gitu ya. Banyak orang yang nggak nyangka, banyak orang yang ngira video ini ngeprank gara-gara mungkin cuma nampilin lagunya Black Mamba gitu doang. Tapi ternyata video preview itu adalah video sungguhan gitu ya, bukan video ngeprank ala-ala Indonesia yang suka ngeprank gitu ya. No, ternyata itu adalah asli gitu ya. Sebelum gambar ini tuh di update oleh official dari Indonesian Idol sendiri gitu ya. Di Twitter, di Instagram juga diupdate seperti ini setelah video itu muncul. Jadinya sebelumnya tuh banyak orang yang bilang kayak apakah ngeprank atau kayak gimana, karena banyak orang itu yang miss gitu. Ada beberapa fans yang mungkin berkesempatan ngambil videonya dan nge-sharein ke teman-teman Mai yang lain, tapi kebanyakan mereka pastinya bingung, ngeprank nih jangan-jangan, atau cuma kayak sekilas musiknya aja yang ditampilin. Tapi saat dilihat rasanya sih bukan ngeprank gitu ya, dan akhirnya terjawab sudah bahwa ini adalah sungguhan gitu ya. Indonesian Idol mengundang aespa sebagai special guest di acara mereka. Salut banget gitu untuk aespa. Dan happy banget buat Mai gitu ya, akhirnya ada konten dari aespa untuk kita lagi gitu ya. Oke, kita langsung ke video previewnya ya guys ya. Nah di sini ya kita nonton sedikit karena memang cuplikannya dikit ya. Nah, seperti itu guys ya previewnya. Jadi kalau bisa nggak ditonton lagi? Bisa ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita udah lihat 2 kali jadi nggak perlu diputar lagi kali ya. Jadi previewnya rasanya aespa itu sudah membuat videonya itu saat mereka membuat lagu Forever yang versi performance pertama ya, video performance mereka di channel aespa yang versi Cozy Winter apa gitulah ya. Ya itulah, aku nggak ingat guys, maaf ya, karena daya ingatku tuh nggak terlalu bagus sih semestinya. Terus kalian lihat sendiri kayak saat mereka membawakan Black Mamba itu adalah kostum yang pernah dipakai di acara salah satu musik akhir tahun ya. Aku juga lupa itu itu di acara apa. Pokoknya salah satu musik akhir tahun gitu. Ya kayak Gayo Daejeon dan lain sebagainya, itulah salah satu dari itulah yang pasti ya. Namun kalau misalnya dilihat, mungkin kalau kita lihat sekilas, jangan-jangan nih RCTI ngambil potongan dari video aespa yang waktu perform di salah satu gayo-gayo itu kan. Nah, tapi saat dilihat lagi bukan loh, karena saat kalian lihat previewnya, aespa itu pakai legging gitu ya, pakai kayak stocking legging itu yang menutupi kaki mereka gitu. Kalau misalnya kalian lihat di acara gayo kan kebanyakan ya udah kelihatan kakinya gitu doang kan gitu. Tapi di sini kalian bisa lihat aespa itu pakai stocking hitam gitu ya, pakai legging hitam,
ya setidaknya tuh biar menutupi kaki mereka gitu. Jadinya itu adalah hal yang cukup simple, tapi setidaknya itu adalah salah satu cara untuk menghormati gitu ya, karena meskipun Indonesia ini istilahnya memiliki banyak multi etnis ya, banyak juga kayak multi rasnya juga gitu ya, suku juga banyak, tapi mereka lebih menghormati karena ya Indonesia kan terkenal sebagai negara muslim gitu ya. Nah, untuk menghormati, maka dari itu mereka menggunakan legging atau stocking itu biar ya setidaknya menghormati lah, biar nggak terbuka amat kayak acara di Korea kan. Meskipun di Indonesia sendiri ya juga mestinya ya sebagian juga nggak masalah, cuma karena mayoritas muslim ya otomatis ya menghormati, karena juga yang nonton pastinya kan semua orang, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua gitu ya. Jadinya mereka kayak menggunakan kostum yang pernah mereka pakai cuma sudah dimodifikasi gitu ya. Jadinya menurutku itu adalah hal yang cukup aku apresiasi sih gitu ya. Tapi ya entahlah gitu ya, karena di Indonesia sendiri ya KPI itu banyak aja yang nanti ini salah lah, itu salah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bagiku itu adalah hal yang simple tapi sudah menunjukkan mereka menghormati budaya gitu ya, budaya atau hal yang lebih diinginkan oleh masyarakat mayoritasnya di Indonesia gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke guys, itu adalah cuplikannya. Jadi kalau misalnya kalian sempet, ya kalian tungguin jam 9 malam ya. Itu acaranya baru mulai, tapi Aespa sendiri ya aku nggak tahu gitu ya, mulainya mereka tampil jam berapa. Mungkin aja jam setengah 10-nya, mungkin aja jam 10-nya, karena aku nggak tahu durasi Indonesian Idol itu berapa jam. Kalau misalnya 1 jam ya mungkin setengah jam mereka bisa muncul. Tapi kalau misalnya durasinya 2 jam, ya mungkin ya jam 10-an sekitar itulah baru bisa muncul ya. Ya bakalan lama karena ini juga pastinya ajang pencarian bakat dan pesertanya itu masih sisa 8 orang, otomatis banyak banget gitu ya, dan bakalan lama. Jadi siapkan camilan kalian dan nikmati semua performance dari semua peserta maupun Aespa yang bakalan tampil di Indonesian Idol gitu ya. Kalau misalnya dari 8 peserta itu ada yang menurut kalian itu bagus banget dan menurut kalian itu berpotensi menjadi bintang nantinya, jangan lupa kalian support juga gitu ya, kasih vote gitu. Siapa tahu suara kalian itu berharga dan bermanfaat untuk salah satu dari 8 peserta itu gitu ya, biar bisa menjadi the next star gitu ya. Jadi gitu aja dariku. Jadi jangan lupa guys, tonton Aespa di Indonesian Idol tanggal 22 Februari tahun 2021 jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Oke, nanti linknya aku taruh di Novilim Vlog ya, biar kalian juga bisa lihat, atau kalian bisa waktu tanggal 22 Februari dan acaranya sedang berlangsung, kalau kalian bingung cari linknya, kalian bisa langsung klik di link yang aku berikan di postingan Novilim Vlog. Oke, jadi biar kalian gak ketinggalan gitu. Oke, gitu aja rasanya. Thank you banget udah nonton, udah dengerin aku bacot ya. Rasanya seneng banget gitu loh Aespa muncul, karena ini juga kesempatan emas banget buat mereka untuk dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Nggak hanya oleh fans K-pop aja, pastinya banyak orang-orang lain yang menonton acara Indonesian Idol juga. Jadi aku nggak sabar, dan semoga aja ini menjadi start yang baik untuk Aespa gitu ya, agar bisa lebih banyak kegiatan di acara-acara di Indonesia juga gitu. Oke, gitu aja dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye guys, thank you.